Halo sahabat Saka Warga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan waras tentu saja, karena situasi sekarang membutuhkan kewarasan. Betul. Dan hari ini luar biasa karena saya ketemu sama sahabat baru, teman baru, anak muda yang punya gagasan luar biasa. Kang Agis ya, karena di Banten saya manggilnya Kang, meskipun lebih muda dari saya. Iya. Tapi biasanya kalau di Serang biasanya juragan kambing. Oh, juragan kambing ya, tapi kita nggak akan ngomongin kambing. Aman. Nah, Kang Agis ini adalah ini salah satu inisiator atau bahkan inisiator ya kalau di Serang, membuat aplikasi sampah digital. Oh iya, Bank sampah digital. Oh, iya, Oke. sampah digital. Itu ceritanya gimana, Kang Agis, dari Jadi mulanya gimana? Awal mulanya sebenarnya Agis ini sebenarnya concern dari permasalahan sampah di Kota Serang ini kan dari tahun ke tahun itu ya gitu-gitu aja begitu kan ya. Akhirnya kemudian sedikit mulai mendalami apa yang menjadi persoalannya, dan ternyata memang persoalannya itu bukan bukan karena armada ataupun yang lainnya, itu kecil sebenarnya, tapi yang menjadi persoalan adalah tingkat kesadaran masyarakat. Jadi tingkat kesadaran masyarakat akan sampah itu sangat-sangat rendah begitu. Bahkan kalau di Serang ini kalau ada sampah itu kan ada petugas kebersihan, itu kan ada DLH begitu kan. Jadi seakan-akan sampah itu tanggung jawabnya DLH. Maksudnya rendahnya kesadaran itu di level pengumpulan, pembuangan, atau dari semuanya. Baik itu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, itu betul-betul sangat memprihatinkan gitu kan awal-awal itu, dan saya mencari kenapa sih masyarakat tuh nggak peduli gitu kan, ataupun nggak mau milah sampah. Ternyata memang kalau aktivitas itu tidak mendatangkan benefit secara langsung, udah pasti tuh nggak akan peduli gitu kan. Nggak kelihatan langsung duitnya ya. Betul, nggak kelihatan manfaatnya langsung. Jadi dia itu kalau orang Serang nih kalau ada aktivitas yang tidak mendatangkan langsung benefit gitu ya, keuntungan itu lama. Tapi kalau udah ada langsung nih, ada hasilnya dan segala macam, itu cepat. Nah ini juga berlaku kepada sampah. Jadi makanya kemudian saya punya hipotesa bahwasannya mungkin gitu kan, masyarakat ini butuh pemantik supaya mau milah sampah dan mau peduli sampah gitu kan. Itulah awal mulanya bank sampah. Itu sih makanya muncullah bank sampah digital. Nah, kenapa digital? Nah, jadi kalau dulu mungkin bank sampah itu kan kendalanya tempatnya. Nah, dengan bank sampah digital lu nggak perlu tempat. Jadi nanti setiap RT, RW atau lingkungan cukup bentuk kepengurusan begitu ya, semuanya terdigitalisasi. Artinya nggak perlu tempat. Jadi makanya dari sistem dan segala macam. Orang biasanya, waduh Kang, ini susah, kita nggak punya tempat. Nanti tempatnya ini tempat pengumpulan segala macam. Terus siapa yang jaga atau segala macam? Nggak ada. Semuanya by aplikasi. Sorry, saya masih belum bisa ngikutin nih penjelasannya. Jadi kalau saya ngumpulin sampah, lalu saya pakai aplikasi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jadi setiap nasabah bank sampah digital itu akan dikasih buku tabungan dan karung pemilahan. Nah, jadi karung pemilahan itu adalah untuk mengumpulkan sampah-sampah yang bernilai organik, yang nantinya akan ditimbang setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Jadi nanti setiap 1 bulan sekali, terus di mana disepakatin tuh semua pada datang. Nah, baru ditimbang, masuk aplikasi langsung gitu. Jadi gitu. Kalau yang konvensional itu kan orang datang bawa sampah, ditimbang di tempat, lalu kenapa butuh storage ya, butuh tempat ya. Nah, kalau sekarang nggak, orang milahnya di rumah, lalu dibawa ke satu tempat sesuai dengan kesepakatan, periodenya disepakati, jamnya juga sama, permintaan itu, baru kemudian ini. Jadi koordinator tuh lebih ya fungsi cuman untuk memobilisasi aja gitu, mengkoordinir. Jadi nggak perlu tempat dan segala macam. Dan memang ini kita mengajarkan supaya masyarakat itu mau milah sampah dari rumah. Karena kunci untuk penyelesaian sampah menurut Agis adalah memilah sampah dari rumah. Itu jauh akan lebih efektif mengurangi jumlah sampah ketimbang peningkatan katakanlah model pengolahan oleh pemerintah daerah gitu ya. Jadi
teknologi apapun gitu kan, mau pakai karena lagi maggot gitu kan atau mungkin teknologi yang jadi batu bata segala macam, itu tidak akan pernah efektif kalau sampahnya dari awal nggak dipilah. Kalau inputnya juga dikurangi gitu kan. Jadi makanya saya sampai berkesimpulan dan sudah saya sampaikan juga gitu kan, bahwasanya teknologi apapun gitu kan, tidak akan maksimal ketika sampah itu tidak dipilah dari rumah gitu. Nah makanya kuncinya di situ. Nah, makanya kalau misalkan nanti masyarakat mau milah sampah lebih mudah, teknologi dan segala macam itu. Makanya Kota Serang kan ada teknologi apa namanya Haiseni gitu kan, dari Aceh gitu kan, sampah jadi apa namanya itu ya jadi energi gitu kan. Nggak akan efektif sampai sekarang karena apa, sampahnya nyampur gitu. Nah itu mulainya kapan? Mulainya 2019 sebelum COVID. Februari tepatnya. Jadi memang ini luar biasa, tantangan kita baru lahir COVID. Tiba-tiba COVID. Sehingga kemudian kita terkendala untuk sosialisasi. Tapi kan digital. Iya, tapi alhamdulillah kan harus ketemu gitu kan, untuk menjelaskan. Karena kan target kita adalah ibu-ibu, kemudian menengah ke bawah, yang itu belum apa istilahnya masih perlu penjelasan lebih lah, atau tatap muka lah untuk menjelaskan dan segala macamnya gitu. Makanya kemudian akhirnya kita memilih untuk sosialisasi secara online. Kita buat channel YouTube, gitu. Makanya ada Bank Sampah Digital tuh isinya tuh cuma edukasi, publikasi dan segala macam. Apa sih Bank Sampah Digital itu? Proses-proses seperti apa? Begitu. Nah sekarang berapa nasabah yang ada 150 bank sampah. Nah kita sebutnya mitra gitu. Jadi ada 151 titik bank sampah dengan nasabah 3.000. Jadi 3.000 lebih. Gitu. Dalam waktu 2 tahun, hampir 2 tahun. Tuh. Luar biasa ya. Apa yang ini keren sih. Apa yang membuat orang kemudian tertarik? Ikut jadi nasabahnya, karena sebetulnya kan konsep bank sampah ini udah cukup lama ya. Karena kita melakukan sosialisasi secara masif begitu ya, dan kemudian kita langsung memberikan benefit secara langsung. Misalkan kampanye kita kan sembako dari sampah gitu, kemudian perabotan bisa beli dari sampah gitu ya. Kemudian ada pajak dari sampah, bahkan umroh, orang yang mau nabung umroh, kurban, tabungan kurban, tabungan dari sampah. Ini sebenarnya yang menjadi menarik gitu. Itu sih, dan memang apalagi kemarin PBB gitu ya, bayar pajak. Wah itu luar biasa itu kan. Di satu titik bank sampah itu hampir nasabahnya semuanya bayar PBB itu pakai sampah. Nah sekarang kalau boleh tahu konversi apa saja yang sudah dilakukan oleh nama bank sampahnya apa sih? Bank Sampah Digital. Bank Sampah nama Digital. brand kita Bank Sampah Digital begitu. Dan memang baru pertama atau ada yang lain? Kalau untuk brand Bank Sampah Digital baru kita. Cuma kan karena memang namanya Bank Sampah Digital tuh, ada Bank Sampah Digital namanya Bank Sandi gitu kan. Ada lagi Bank Sampah Digital namanya lain lagi tuh di beberapa daerah. Tapi kita memang dari awal namanya Bank Sampah Digital. Begitu. Nah, balik ke konversi tadi kan ada apa namanya umroh. Ada beli perabotan. Apalagi ya? Sembako apalagi. Daging waktu Idul Fitri. Kemudian kurban. Domba kurban gitu kan. Ada yang sekarang nabung umroh ada gitu kan. Itu luar biasa. Saya bilang, Bu, semangat aja Bu ya. Kemudian sekarang nih yang lagi rame modal bergulir, dicicil dengan sampah. Minjam uang untuk modal dagang. Dagang atau usaha, lalu kemudian mengembalikannya dicicil dengan sampah. Artinya dengan pengalaman itu sebetulnya perluasan model konversi itu bisa tak terbatas ya? Ya itu luar biasa. Nanti mungkin tahun depan kita sudah mengarah ke beli obat atau pengobatan dengan sampah. Ini sudah kita rencanakan sistemnya, karena memang kita perlu waktu untuk melakukan MOU kerjasama ya, dan alhamdulillah sudah ada satu klinik yang siap gitu kan. Klinik PKU Muhammadiyah. Nah itu siap mensupport gitu kan, dengan berobat di situ, bayar dengan sampah. Plus ada satu apotek yang siap beli obat dengan sampah juga. Ini bayar dengan sampah itu benar-benar dengan sampah yang sudah terpilah atau sebetulnya mereka konsumen atau member atau anggota itu
menyetorkan ke sudah dalam bentuk tabungan sampahnya. Oke. Jadi nimbangnya tetap di masing-masing titik begitu. Enggak, maksudku gini. Ketika transaksi tadi ya, misalnya pengobatan ke klinik. Orang datang diobatin, lalu bayarnya pakai sampah. Betul. Itu beneran sampah yang sudah di dalam bentuk tabungan sampahnya itu. Jadi bukan sampah yang nanti dibawa. Makanya di proses digitalisasi di sebenarnya. Oke. Jadi nanti tinggal mereka datang aja gitu kan. Kemudian ditukarkan dulu tuh. Nah, nanti saldonya ini baru bisa buat bayar. Oke. Nah, apa namanya? Model tabungannya itu berarti memang berdasarkan atau jumlah account-nya itu berdasarkan jumlah sampah yang disetor secara periodik itu. Betul. Ya. Oke. Nah sekarang kalau bicara tantangan, tentu nggak mulus-mulus gitu aja kan? Wah luar biasa. Apa tantangannya paling? Salah satunya adalah mungkin banyak orang yang mengira ini akan menghilangkan profesi tukang pemulung, begitu ya. Kemudian ya mungkin ada beberapa kalau bisa disebut sini bukan tengkulak ya pengepul kecil segala macam terinikan sebenarnya itu sih sebenarnya yang dan memang apalagi di perumahan begitu di perumahan itu kita sampai sempat dibilang ini mengurangi rezeki petugas kebersihan pemulung gitu kan ya. Saya mau nggak mau lah segala macam. Nah akhirnya kita sosialisasikan, kita kasih pemahaman juga Pak. Sebenarnya dengan adanya bank sampah itu ini memberikan kesempatan Bapak untuk memilah sampah. Kalau misalkan nanti Bapak pengen ngasih, harusnya jangan sampah Pak, tapi yang sudah terkonversikan. Jadi Bapak tuh ngasih ke pemulung ataupun ke petugas kebersihan bukan sampahnya, tapi tabungannya. Makanya Bapaknya milah gitu. Makanya ada namanya sedekah sampah. Itu Pak. Dan bahkan saya bilang bahwasannya kalau misalkan Bapak itu ngasihnya bukan sampah, tapi sedekah sampah nanti dikonversikan jadi sembako atau dikonversikan untuk beasiswa anak pemulungnya segala macam. Jauh lebih jauh lebih bermanfaat dibandingkan Bapak nih ngasih sampah terus Bapak tahu nggak nanti mungkin sama pemulung atau petugas kebersihan itu dikonversikan dari uang terus uangnya itu untuk apa gitu kan enggak kan tapi kalau ini kan langsung tuh gitu kan baru tuh saja baru kemudian bisa ini kan dan itu sih dan memang tantangan selanjutnya adalah edukasi ini luar biasa memang iya apalagi kalau kita masuk ke menengah ke bawah itu luar biasa butuh energi yang nggak sedikit materi juga gitu kan makanya kan teman-teman saya salut sebenarnya sama teman-teman pegiat dan relawan bank sampah digital gitu yang terus menerus turun door to door gitu ya selama setahun lebih gitu kan mendampingi karena proses yang paling menantang adalah proses pendampingan karena nggak cukup sekali gitu kan harus berkali-kali gitu. Ini pendampingan ke nasabah ya? Iya makanya kan sekarang sebenarnya saya tahu kenapa bank sampah binaan pemerintah kan kecenderungan nggak berjalan karena dibinain 6 bulan sekali setahun sekali gitu kan ada program baru ini pendekatannya program ya memang. Jadi sehingga repot gitu kan akhirnya mereka nggak makanya kita jamin gitu bank sampah yang dibentuk itu kita akan dampingi full time gitu apa yang dibutuhkan persoalannya apa dan segala macam. Kalau menjualnya sebetulnya relatif gampang ya? Aman banyak gitu kan banyak sekali ya pengepul besar jadi pengepul juga luar biasa nih ada kecil sedang besar kemudian besar sekali gitu kan nah ini yang membuat kemudian juga ini akhirnya harga itu juga tidak terkendalikan dengan baik gitu kan sehingga naik turunnya juga ini makanya kita dengan semakin banyaknya bank sampah sehingga kapasitas kita itu bisa masuk kerjasama dengan pabrik kayak misalkan sekarang kita sudah kerjasama dengan pabrik biodiesel itu kan di Tangerang minyak Cilanta kemudian kita ini kan dulu kan kita nggak bisa masuk ke situ karena dia ada kapasitas nah dulu awal-awal kita ada berapa lah bank sampahnya paling berapa ton gitu kan nah sekarang sudah pelan-pelan begitu kata kunci memang harus tadi juga harganya kan gede sekarang ini minyak goreng itu kan bisa 5.000 per liter gitu. Nah kalau tadi dirimu bilang relawan dan tim yang terlibat itu sebenarnya siapa mereka? Teman-teman anak-anak muda bukan sebagian besar ya mungkin 80% tuh anak-anak muda nah sekarang 20% sekarang 30% lah ada ibu-ibu ada bapak-bapak cuma memang di bagian penggudangan karena di gudang itu kan untuk
apa nama istilahnya kalau bahasa ininya merapihkan lah gitu kan. Jadi potongan-potongan ini gitu kan. Oh, oke. Kita berdayakan ibu-ibu. Dan memang benar-benar relawan. Kalau sebagian ada operasionalnya juga. Kita kasih operasional, ada yang per hari itu 50.000, per bulan 1.500.000, ada yang 70.000, tergantung dia ini ya apa namanya ke lapangannya gitu. Oke. Nah, itu sih karena memang operasional yang apa yang menurut kita penting ya tadi untuk ganti bensin dan segala macam. Apalagi kan kita kan cover 3 kabupaten kota, Cilegon, Kabupaten Serang, sama Kota Serang. Oke. Gitu. Oke. Tapi basis operasionalnya Agis sendiri di Kota Serang. Kota Serang ya. Kantornya ada di Perumnas Ciracas, gudangnya ada di Taktaan. Oke. Ya, salah satu ini juga anggota Patiro juga gitu kan. Dekat rumahnya di gudangnya di situ. Oke. Nah sekarang kalau apa namanya obsesi ke depan, keinginan apa yang jadi rencana? Pertama sebenarnya alhamdulillah kan Agis sudah mengawal perda tentang perubahan tentang sampah. Jadi, apa yang menjadi substansi perubahannya? Bahwa sampah itu tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah. Kalau kemarin kan sampah urusannya DLH kebersihan, padahal waduh kalau semuanya ditanggung sama mereka, saya kira nggak akan ini. Nah dengan perda yang baru ini, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, dinas, semuanya mengambil porsi. Dan semuanya bersinergi untuk kemudian milah sampah, pengangkutan, sampai kemudian pengolahan di tingkat akhir. Nah, jadi ini yang kemudian kita dan obsesi ke depan sih sebenarnya ya dengan adanya sistem ini kemudian bisa membangun apa namanya ekosistem pengelolaan sampah terintegrasi gitu kan. Ya kemudian lingkungan jauh lebih baik lagi gitu kan. Dan semua stakeholder juga mengambil peran dan insya Allah sih win-win semuanya gitu kan. Jadi itu jadi awal ke depan sih ya sistem harus mendukung. Kemudian juga SDM juga harus mendukung, masyarakat juga harus mendukung sehingga kemudian sampah itu bisa terselesaikan. Respon pemerintah gimana? Ya maju mundur begitu. Karena saya kira memang ini yang menarik gitu kan. Sebenarnya kan pemerintah itu tinggal bagaimana kemudian berkolaborasi. Karena beberapa juga teman-teman ya masih belum dapat support lah gitu. Saya sih biarin aja dulu gitu karena memang saya walaupun saya jadi anggota dewan gitu kan, saya nggak pernah melakukan intervensi ke teman-teman relawan karena saya mengajarkan ke teman-teman untuk ngajar mandiri begitu kan ya. Itu kan gue mentang-mentang nih kecuali memang kalau diganggu gitu. Kalau dikeluarin izin dan segala macam ya udah baru tuh saya nikah. Tapi kalau untuk pendanaan apa namanya sosialisasi, makanya alhamdulillah kita sudah ada mitra CSR. Terima kasih buat Krakatau Posko. Jadi sudah membantu dana sosialisasi. Udah ada 4 gitu kan. Dan sekarang mereka puas gitu karena apa? Mereka tahu ternyata dengan adanya bank sampah itu peningkatan ekonomi ibu-ibu di kawasan ring satunya itu ada yang sebulan dapat 100.000, ada yang lebih dari itu. Ada Krakatau Posko, kemudian ada Pertamina, Grem, kemudian apa nama itu Chandra Asri gitu kan, baru aja tapi sudah mulai berjalan sama Bluescope. Nah ini mitra kita dan alhamdulillah kita juga dapat ada bantuan juga dari Kemendikbud melalui Kedai Reka untuk menyempurnakan aplikasinya. Dulu kita aplikasi masih beta. Karena anggarannya terbatas gitu kan, anggaran terbatas seadanya. Nah sekarang sudah disempurnakan, makanya besok insya Allah kita akan launching. Versi yang terbaru dan lebih enak lah gitu kan, dipandang mata kemudian di penggunaannya juga. Ini artinya Android based dan iOS based. Sementara Android based. Android, iOS begitu. Belum ya? Belum. Karena di Serang Cilegon juga banyak juga gitu. Penggunanya ya. Nah kalau ditanya uang yang beredar, berapa sih rata-rata dalam rentang mungkin sebulan? Kalau sebulan 40 juta. Dan mungkin keuntungannya bisa 15 jutaan. Itu bisa habis tuh untuk operasional dan operasional orang yang relawan itu. Gitu. Karena memang menurut Agis sebenarnya memang nggak begitu besar gitu kan. Cuma memang kan tadi akhirnya teman-teman menginisiasi. Jadi kolaborasi misalkan kolaborasi dengan
sembako gitu. Ada koperasi yang menyediakan nah itu dapat 5% bank sampahnya itu jadi tambahan. Makanya pemasukannya selain dari transaksi sampah itu dari fee kerjasama yang memang diinikan dan hampir semua. Jadi nasabah itu juga kan unik. Ternyata nasabah itu sebagian besar juga ada pengusaha, cuma ada kue bolu dan segala macam. Nah itu kalau dipasarkan di komunitas bank sampah itu bisa ada 5% buat bank sampah digital. Makanya di bank sampah digital ada namanya BSD Mart. Jadi produk UMKM yang memang dia anggota, dia nasabah itu juga bisa berjualan di situ. Ada yang jualan beras, macam-macam. Dan saya sih mulai kepikiran ternyata, oh ini luar biasa gitu untuk dampak ekonominya. Gitu. Makanya kehadiran bank sampah digital ini yang tadinya saya cuma pikir ada ya peningkatan ekonomi lah, dan kemudian peningkatan lingkungan, ternyata ada dampak sosialnya yang begitu besar juga. Gitu. Dan memang kan sejak awal bukan untuk bisnis semata ya, tapi lebih sosial. Makanya ya bank sampah digital tuh kalau kita mengklaim sociopreneur gitu ya. Jadi wirausaha sosial gitu ya. Karena memang kita berangkat dari sosial, berangkat dari persoalan yang ingin kita selesaikan dengan pendekatan bisnis. Gitu. Tapi luar biasa sih, ini memang peluang ke depannya. Ya, ini keren sih. Maksudnya ke depan digital akan semakin banyak digunakan tentu saja ya untuk transaksi, untuk interaksi dengan segala macam kemudahannya gitu. Apalagi ya bonus demografi anak muda semakin banyak itu sebuah keniscayaannya. Sip. Terima kasih banyak Kak Gis. Sukses terus ke depan. Siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung dengan cerita keren yang lain. Siap. Terima kasih nih, saya juga sudah diundang begitu dan ya semoga ini bisa menjadi silaturahim dan bukan yang terakhir, pertama dan selanjutnya begitu dan nanti mungkin kalau ada waktu bisa mampir di kantor bank sampah digital atau di gudangnya atau kalau besok ada waktu bareng-bareng lihat launching aplikasinya. Siap lah ya. Dan memang tadi sih sebenarnya memang kehadiran bank sampah digital juga perlu kolaborasi dari seluruh stakeholder karena sampah ini tidak bisa diselesaikan hanya dari satu stakeholder tapi harus terintegrasi. Itu Pak Mas Danang, terima kasih banyak. Terima kasih. Siap.